Melihat pemandangan apokaliptik ini, Qin Chen tetap tenang. Dia bercampur dengan banyak master dan diam-diam mulai melahap kekuatan iblis di penjara iblis Wujian. Kekuatan iblis tak terbatas yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh Qin Chen, dan tiba-tiba memasuki dunia kekacauan, memperkuat pohon iblis 10.000 dunia. Di dunia kekacauan, semua orang melihat pohon iblis 10.000 dunia tumbuh dengan liar, bergemuruh, dan pohon iblis mencapai langit, seolah-olah dunia baru telah terbuka. Dengan peningkatan pohon iblis 10.000 dunia, dunia kekacauan Qin Chen di luar dugaan juga menjadi lebih kental sedikit demi sedikit, dan dunia yang terkandung di dalamnya menjadi lebih kokoh. Asal-usul dunia membaik. Namun, peningkatan saat ini hanya dangkal. Jika dia ingin benar-benar meningkatkan pohon iblis 10.000 dunia ke tingkat yang lebih tinggi, Qin Chen perlu menghabiskan banyak energi untuk mengkonsolidasikannya. Saat ini, Qin Chen tidak memiliki energi ini. Di tanah leluhur iblis abis, pertempuran sengit terus berlanjut. Sialan, nak, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Huang Guzizun tidak peduli untuk terus menyerang Kaisar Pojun. Tubuhnya terguncang, dan dia melambaikan tangannya. Ribuan telapak tangan iblis tiba-tiba muncul di tubuhnya. Di setiap telapak tangan iblis, ada energi mengerikan yang terkondensasi di atasnya. Pola sihir ditekan dengan kuat terhadap Qin Chen. Dia menggunakan metode paling mengerikan untuk membunuh Qin Chen dalam sekejap. "Huff, kamu ingin membunuhku?" Ucap Qin Chen tampak tenang, tubuhnya bergetar, dan kekuatan darah Raja Kegelapan yang tak terbatas memenuhi udara. Dia menyerang dengan telapak tangannya, memukul mundur Huang Guzizun, dengan raungan, terjadi tabrakan kekuatan yang mengerikan. Kemudian Qin Chen naik ke langit, dan api gelap keluar dan mendarat di tanah leluhur Yuanmo. Segera, dunia, tanah, dan bahkan kehampaan terbakar, dan kota kekaisaran klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya menjadi lautan api. Seluruh tanah leluhur Yuanmo tampaknya telah menjadi api penyucian. Di lautan api, Qin Chen menghilang tanpa jejak. Dia tidak melawan Huang Guzizun, tetapi meninggalkan serangkaian suara, "Huang Guzizun, kamu, klan iblis abis benar-benar berani berkomplot melawan keluarga kerajaan kegelapanku. Kalian tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Awalnya, klan iblis abis kalian memiliki kesempatan untuk menjadi anjing klan kegelapanku. Sekarang, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seekor anjing. Itu sayang sekali, kalian semua tidak akan selamat. Tunggu saja, dalam beberapa hari, aku, klan kegelapan, pasti akan datang ke dunia iblismu dan membunuh semua anggota klan iblis abismu. Ketika saatnya tiba, klan kami pasti akan menguasai dunia iblis." Suara Qin Chen menghilang, dan Wu Jizizun memanfaatkan kekacauan itu dan pergi dari sini. Huang Guzizun sangat marah dan hendak mengejarnya. Tapi tiba-tiba, dia mendengar suara cemas dari Ero Yuan Zizun, tetua Huang Gu, datang dan bantu. Huang Guzizun yang sebelumnya ingin mengejar Qin Chen, tetapi ketika dia berbalik, dia sangat ketakutan dan marah. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras membunuh orang-orang di tanah leluhur Yuanmo, dengan darah mengalir seperti sungai. "Kalian semua harus mati," teriak Huang Guzizun meraung, tubuhnya bergetar, dan dia langsung memasuki medan perang. Sumber tertinggi di dalam tubuhnya bangkit, dan dia dengan cepat memperbaiki formasi penyegelan iblis. Dia melihat cahaya formasi yang tak terhitung jumlahnya naik, dengan cepat menjadi lebih kuat, menekan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras di bawah. "Tidak, ayo cepat pergi. Huang Guzizun ada di sini untuk membunuh. Orang ini adalah yang tertinggi kuno dari klan iblis abis. Juga, formasi penyegelan iblis ini adalah formasi teratas dari klan iblis abis. Pria dari klan kegelapan telah pergi. Jika kita terus tinggal, mungkin dalam bahaya." Ucap banyak master yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras naik ke langit dan bertarung satu demi satu. Pada saat ini, Qin Chen dengan cepat melewati kehampaan dunia iblis. Tubuhnya bersinar, dan dalam sekejap, dia telah meninggalkan wilayah klan iblis abis dan menyerbu menuju lokasi alam iblis mati. Alasan mengapa Qin Chen tidak melawan Huang Guzizun adalah karena dia tahu bahwa leluhur Yuanmo akan segera datang. Setelah leluhur Yuanmo bergegas kembali ke dunia iblis,
dia akan berada dalam bahaya. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan Sisi di alam iblis mati. Meskipun dia muncul sebagai anggota klan kegelapan, dia tidak dapat menjamin bahwa leluhur Yuan Mo tidak akan memperhatikan apapun. Jika dia tahu bahwa dia telah mengambil sumber jiwa iblis, dia pasti akan menyerang Sisi. Karena dari ingatan Qin Mo, dia menemukan berita yang mengejutkan, yaitu Waner juga berada di alam iblis mati, dan diatur untuk pergi ke sana oleh leluhur Yuan Mo. Leluhur Yuan Mo sebenarnya sudah lama mengetahui tentang markas pasukan Zhengdao. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat yang diam-diam bersembunyi di alam iblis Wusheng. Namun, dia tidak melancarkan serangan terhadap pasukan Zhengdao. Sebaliknya, dia mengirim bawahannya untuk diam-diam bergabung dan mencari sebuah rencana besar. Sekarang Sisi, bahkan di alam iblis mati, tidak sepenuhnya aman. Qin Chen pergi dengan cepat. Dengan kecepatannya saat ini, dia dapat menjangkau hampir seluruh dunia dalam satu langkah. Bahkan jika itu adalah alam iblis mati yang jauh, dia dapat mencapainya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa jam, Qin Chen melintasi jarak tak terbatas dari dunia iblis yang jauh dan tiba di suatu tempat yang dekat dengan alam iblis mati, di mana dia melihat zona mati yang tak terbatas dan tidak dapat diatasi. Zona mati adalah penghalang alami yang melindungi alam iblis mati dari serbuan pihak luar. Dikabarkan bahwa ini adalah tempat di mana Dewa Iblis duduk di masa lalu. Sangat berbahaya dan bahkan leluhur Yuan Mo tidak dapat dengan mudah masuk. Namun, leluhur Yuan Mo menyiapkan formasi 12 iblis surgawi di luar alam iblis mati untuk mencegah orang luar masuk. Pada saat ini, Qin Chen datang ke pinggiran alam iblis mati dan melihat kekuatan mengerikan dari iblis abis muncul di antara langit dan bumi, memenjarakan alam iblis mati dalam formasi besar. Apakah ini formasi 12 iblis surgawi? Gumam Qin Chen datang ke formasi 12 iblis surgawi dan matanya terfokus. Formasi ini memang mengerikan. Bahkan Qin Chen sekarang merasakan jantung berdebar-debar. Tidak heran Lord of Abyss Demon berkata bahwa seseorang harus menggunakan perangkat sumber jiwa iblis untuk menerobos formasi 12 iblis surgawi. Formasi ini diatur oleh leluhur Yuan Mo. Saya tidak tahu apakah leluhur Yuan Mo akan mendeteksinya jika formasi ini rusak. Gumam Qin Chen. Tapi saat ini, dia tidak terlalu peduli. Ini adalah kesempatan terbaik. Jika dia kehilangan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah menemukan kesempatan lain tanpa leluhur Yuan Mo. Qin Chen diam-diam mengaktifkan perangkat sumber jiwa iblis, dengan cepat menembus formasi 12 iblis surgawi, dan mulai mencoba menghancurkan formasi. Sisi, tunggu aku, gumam Qin Chen dengan tatapan tegas. Dan ketika Qin Chen mencoba menghancurkan formasi, saat ini, di tanah leluhur Yuan Mo, master yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras menyerang dan membunuh di mana-mana, dengan aliran darah mengalir. Ada terlalu banyak master dari semua ras yang telah dibebaskan, mereka sama kuatnya dengan Huang Guzizun, dan sulit untuk menghentikan mereka dalam waktu singkat. Orang-orang kuat kuno dari semua ras yang telah disegel selama ratusan juta tahun tertawa dengan ganas, membuka mulut mereka, dan dengan liar melahap kekuatan iblis abis ini. Bagi mereka, membunuh anggota klan iblis abis tidak hanya untuk membalas pada leluhur Yuan Mo karena telah menjebak mereka selama ratusan juta tahun, tetapi juga untuk memulihkan diri. Kalian mencari kematian, teriak Huang Guzizun terkejut dan marah, dan dia naik ke langit bersama para master kuat klan iblis abis. Beberapa master kuno juga terbangun, dan aura tirani muncul di mana-mana di tanah leluhur Yuan Mo. Tokoh-tokoh terkemuka di zaman kuno ini semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Sekuat master tertinggi kuno, bahkan ketika Qin Chen menghancurkan formasi penyegel iblis, dia tidak dapat menghentikan semua orang ini dari semua ras. Tiba-tiba, sungai darah mengalir kemana-mana di seluruh wilayah klan iblis abis, dan salah satu anggota klan iblis abis meledak satu demi satu, yang sangat menyedihkan. Huang Guzizun meraung dengan niat membunuh. Dengan keras, sosoknya seperti kilat hitam panjang, melintasi langit dan menghancurkan master tertinggi dari 10.000 ras hingga meledak. Namun, orang-orang kuat yang tersisa dari 10.000 ras ini seperti melawan gerilyawan dengannya, dan sebagai tambahan, untuk menekan Kaisar Po Jun,
tubuh fisik membuat mustahil untuk mengkloning diri sendiri sama sekali. Penatua Huanggu, ini, ucap Ero Yuan Zizun terkejut dan marah. Dalam sekejap, wilayah klan iblis abis mereka telah menjadi api penyucian di bumi. Dalam sekejap, hampir seperlima penduduk klan iblis abis telah meninggal, dan ada tunggul serta lengan patah di mana-mana. Hahaha, bunuh semua anggota klan iblis abis ini. Teriak master dari semua ras saling membunuh secara sembarangan. Tentu saja, beberapa orang mengikuti Qin Chen dan pergi, tetapi masih ada beberapa master yang tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu untuk menebus diri mereka sendiri dan melahapnya secara sembarangan di sini. Para anggota klan iblis abis terus berjatuhan. Melihat seluruh anggota klan iblis akan hancur total. Pada saat ini, langit di seluruh wilayah klan iblis abis tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah tiba-tiba berubah dari siang ke malam. Tidak hanya klan iblis abis, tetapi bahkan langit seluruh dunia iblis menderu dengan keras, dan langit tiba-tiba menjadi suram. Itu adalah, di luar alam iblis mati, Qin Chen menatap ke langit, merasakan aura mengerikan, dan wajahnya sedikit berubah sejenak. Karena dia bisa merasakan datangnya aura yang begitu mengerikan hingga membuat jantungnya berdebar-debar. Itu adalah leluhur Yuanmo. Dunia iblis meraung, dan sungai besar muncul antara langit dan bumi. Sungai ini mengalir deras dan dipenuhi dengan kekuatan ruang. Ini adalah sungai ruang angkasa yang panjang. Dan di sungai yang panjang, sesosok tubuh yang menjulang tinggi melangkah keluar. Sosok ini berjalan perlahan, namun setiap langkahnya jatuh seperti longsoran salju. Langit dunia iblis meledak dan tidak dapat menahan kekuatan pihak lain. Leluhur telah kembali. Leluhur akhirnya kembali. Di wilayah klan iblis abis, anggota klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan ekspresi ekstasi, menangis kegirangan, dan tampak bersemangat. Banyak anggota klan iblis abis yang melarikan diri dengan panik langsung menghentikan pelarian mereka dan memberi hormat dengan hormat ke arah langit, dengan kesalehan yang tak ada habisnya di mata mereka. Leluhur Yuanmo adalah dewa dari klan iblis abis. Di dalam hati setiap anggota klan iblis abis, selama leluhur mereka kembali, mereka tidak akan takut akan kesulitan apapun yang terjadi. Tidak, leluhur Yuanmo telah kembali. Ayo cepat, lari, lari. Teriak orang-orang kuat dari semua ras tampak ngeri dan marah. Mereka tidak lagi peduli untuk menyerang anggota klan iblis abis. Mereka melompat satu demi satu dan menggunakan berbagai kekuatan magis. Jalan luar angkasa melonjak melintasi kehampaan yang tak berujung, dan mereka semua ingin kabur dari sini. Leluhur Yuanmo muncul dari langit dan bumi. Matanya seperti dua bintang berdarah, dan dia langsung jatuh ke wilayah api penyucian abis Demon. Kemarahan yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar dari matanya. Beraninya kamu, sekelompok semut, berkeliaran di wilayah iblis abisku dan mencari kematian. Suara menderu bergema seperti murka surga. Langit dan bumi meledak, dan aturan tertinggi alam semesta ditekan oleh kekuatan ini. Dengan serangan kekuatan bergulir, leluhur Yuanmo tiba-tiba menjangkau orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras di bawah yang seperti semut yang berhamburan. Saat telapak tangan ini jatuh, rasanya seperti langit gelap menutupi dunia, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan kekosongan di wilayah dunia ini memadat dalam sekejap. Ruang dan waktu berhenti pada saat ini. Aturan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya langsung runtuh. Orang-orang kuat yang tak tertandingi dari semua ras yang masih membunuh orang-orang di wilayah klan iblis abisal sebelumnya, sekarang seperti lalat yang dibekukan oleh es. Tubuh mereka terkurung dengan kuat di dalam kehampaan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menyaksikan tangan besar yang menekan dengan kuat. Tidak, raungan melengking terdengar di seluruh dunia, dan tubuh seorang pria kuat bergetar. Ini adalah pria kuat dengan dua kaki dan seluruh tubuhnya ditutupi baju besi bersisik. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api hitam, menghilangkan kekuatan hukum ruang yang memenjarakannya, dan dia langsung berubah menjadi bentuk hukum di dalam kekosongan yang tampak seperti rawa. Tinggi tubuhnya ratusan juta kaki, sangat menjulang tinggi, dan dua tanduk di kepalanya seperti dua pilar kuno, menghantam tangan besar leluhur Yuanmo dengan keras. Dia ingin menjatuhkan tangan besar seperti tirai langit ini. Ini adalah orang kuat teratas dengan aura tertinggi tahap akhir melonjak dari tubuhnya.
Auranya sangat kuno dan menjulang tinggi. Aura kuno melonjak dari tanduknya, yang cukup untuk menembus langit dan bumi dan mengenai tangan besar leluhur Yuanmo. Terjadi ledakan. Saat berikutnya, tanduknya langsung hancur. Dia menjerit melengking dan menyaksikan tanpa daya saat tangan besar leluhur Yuanmo menghancurkan tanduk yang menjulang tinggi di kepalanya sedikit demi sedikit, lalu kepalanya, lalu tubuhnya, dan akhirnya kakinya. Dalam sekejap, pria kuat yang menjulang tinggi ini langsung dihancurkan oleh tangan besar leluhur Yuanmo dan berubah menjadi abu. Seorang pemimpin tertinggi tahap akhir runtuh. Di bawah, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras merasa ngeri. Meskipun mereka tahu bahwa orang kuat dari ras iblis tidak dalam kondisi prima. Dia telah terperangkap selama ratusan juta tahun dan sumber tubuhnya telah sangat terkuras. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah master tertinggi di periode selanjutnya. Bahkan orang ini pun sangat tak terkalahkan, lalu bagaimana dengan mereka? Tangan besar leluhur Yuanmo bergulir ke bawah. Sepanjang jalan, orang-orang kuat dari semua ras meledak satu demi satu, seperti telur di bawah batu. Tidak peduli bagaimana mereka melawan, mereka tidak dapat melawan, dan mereka meledak menjadi kabut darah. Telapak tangan raksasa itu jatuh, dan dalam sekejap, banyak orang kuat dari semua ras musnah dan jatuh di tempat. Dalam sekejap, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras di wilayah iblis abis semuanya dihancurkan oleh satu pukulan dari leluhur Yuanmo. Asal-usul orang-orang kuat yang tak ada habisnya dari semua ras bangkit, dan langsung ditelan oleh leluhur Yuanmo, dan bergabung ke seluruh benua iblis abis. Nafas yang mengepul melesat langsung ke langit, dan seluruh alam semesta bergemuruh di bawah tekanan ini. Leluhur Yuanmo berjalan keluar dari sungai panjang angkasa dalam sekejap dan mendarat di dunia ini. Saya telah bertemu leluhur saya. Ucap pria kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir berlutut satu demi satu, dengan ekspresi hormat dan mata bersemangat. Leluhur telah kembali, dan semua orang merasa nyaman. Tanah leluhur iblis abis akhirnya terselamatkan. Kamu adalah sekelompok sampah. Aku hanya pergi sebentar, dan tanah leluhur iblis abis telah diubah menjadi ini olehmu. Ucap leluhur Yuanmo tampak jelek dan melihat sekeliling. Dalam sekejap, dia sudah bisa merasakan perubahan di tanah leluhur iblis abis. Dunia suram, sungai darah mengalir, murid klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya binasa, dan bahkan penjara iblis Wujian hancur total. Alam surgawi dari dunia iblis tampaknya telah rusak parah, menciptakan perasaan kiamat. Ero Yuan Zizun dan yang lainnya menundukkan kepala satu demi satu, tetapi tidak berani berbicara. Sebab, mereka memang gagal memenuhi harapan leluhur mereka. Leluhur, Anda tidak tahu sesuatu. Ucap Huanggu Zizun buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan, tetapi ketika dia melihat leluhur Yuanmo mengangkat tangannya, dia mengabaikannya, tetapi membuka matanya dan langsung melihat ke arah langit tak berujung di kejauhan. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Sisa-sisa dari semua ras ini berani berkeliaran di tanah leluhur ini. Mereka benar-benar mencari kematian. Ucap leluhur Yuanmo dengan dingin, pelangi ilahi meledak dari pupil matanya, dan cahaya ilahi yang mengerikan bermekaran. Di langit dunia iblis di sini, orang-orang kuat dari semua ras melarikan diri dengan gila-gilaan. Banyak dari orang-orang ini merasakan bahaya sebelum leluhur Yuanmo tiba. Para master yang berada dalam bahaya dan pergi lebih awal melarikan diri dari dunia iblis seperti orang gila. Sosok itu bergerak cepat melalui kehampaan. Pada saat ini, ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka, dan mereka dipenuhi keringat dingin. Itu terlalu menakutkan. Serangan sebelumnya dari leluhur Yuanmo meninggalkan bekas yang tak terlupakan di hati mereka. Ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka masing-masing. Benar-benar terlalu mengejutkan. Sebelumnya, begitu banyak master dari semua ras, semuanya adalah ahli top di alam semesta ini, sebenarnya jatuh satu demi satu di bawah pukulan leluhur Yuanmo. Pemandangan seperti itu sungguh memilukan. Kamu telah melancarkan pembunuhan besar-besaran di wilayah iblis abis milikku, dan kamu masih ingin pergi. Ucap leluhur Yuanmo mendengus dingin, membuka mata iblisnya, dan dunia sejauh ratusan juta mil diselimuti olehnya. Dalam kehampaan,
sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan dia menangkap mereka. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan suara keras, dia melihat seluruh dunia iblis bergetar hebat. Tangan besar sebesar langit melesat, menutupi segala penjuru dunia iblis, menangkap orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras yang melarikan diri. Tidak baik, sial, kenapa leluhur Yuanmo ini begitu mengerikan? Dalam satu pikiran, sebuah serangan dapat melintasi dunia tanpa batas. Orang kuat macam apa ini? Apakah dia transenden? Gumam banyak master tertinggi dari semua ras meraung histeris di dalam hati mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mereka meraung satu demi satu, dan tubuh mereka bergerak dengan liar di kehampaan, mencoba menahan serangan leluhur Yuanmo. Tapi itu sia-sia. Tangan besar leluhur Yuanmo jatuh, dan seluruh kehampaan terkurung. Orang-orang ini tampak seperti ikan yang keluar dari air, berjuang satu persatu, tetapi bahkan bernapas pun menjadi sulit. Satu demi satu, ada retakan di tubuh mereka, yang akan meledak dalam sekejap. Pemandangan seperti itu membuat Ero Yuan Zizun dan yang lainnya heboh dan kaget. Melihat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras akan mati di tangan leluhur Yuanmo. Tiba-tiba, hahaha, leluhur Yuanmo, kenapa kamu harus berlari begitu cepat? Aku belum selesai bermain denganmu. Ucap sebuah bayangan maya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, bayangan virtual ini menjulang tinggi ke langit, seperti dewa, berdiri di kehampaan dunia iblis yang tak berujung ini. Begitu sosok ini muncul, kekuatan yang menekan semua alam turun seketika. Ero Yuan Zizun dan yang lainnya merasakan tubuh mereka tenggelam, seolah-olah mereka ditekan oleh kekuatan tak kasat mata, dan pernapasan menjadi sulit. Xiao Yao Zizun. Gumam Ero Yuan Zizun dan yang lainnya mengangkat kepala mereka, dengan ekspresi ketakutan dan marah di pupil mereka. Mereka semua mengenali orang yang datang, itu adalah Xiao Yao Zizun, pemimpin Teran saat ini, dan lawan terbesar leluhur. Nah, leluhur Yuanmo, apa yang terjadi dengan tanah klan iblis abis milikmu? Kenapa berantakan sekali? Hei, aura gelap yang begitu kuat. Ucap Xiao Yao Zizun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aduh, sudah kubilang sejak lama bahwa kamu jangan bekerja sama dengan keluarga kegelapan. Pihak lain sangat berbahaya dan memiliki motif tersembunyi. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang sudah terjadi. Apakah ini reaksi baliknya? Tepat pada waktunya, aku akan membantumu juga. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah menara kuno tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yao Zizun. Menara kuno yang menjulang tinggi itu jatuh menuju tanah leluhur iblis abis di bawah. Aura tak berujung mendidih. Sebelum menara kuno itu benar-benar jatuh, seluruh tanah leluhur iblis abis mendidih. Bumi retak. Anggota klan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya berlutut satu demi satu di bawah aura mengerikan ini. Ada perasaan bahwa mereka akan meledak di tempat. Xiao Yao Zizun, kamu mencari kematian. Teriak leluhur Yuanmo sangat marah. Dia naik ke langit, meninju, dan bertabrakan dengan menara kuno. Dengan raungan yang mengejutkan, menara kuno terpesona oleh pukulan leluhur Yuanmo, dan jatuh ke telapak tangan Xiao Yao Zizun lagi. Hei, leluhur Yuanmo, kekuatanmu telah meningkat pesat sejak kamu kembali ke dunia iblis. Ucap Xiao Yao Zizun sambil tersenyum, ekspresinya tenang.